just 7 months old when they moved deep into the jungles of Papua. We made our home among a small tribal group known as the Sawi. My dad learned the language, my mom treated the sick, all with the purpose of telling them about Jesus. But the people did not respond. The Sawi were headhunters. They were cannibals. They lived in a constant state of war. As time passed, we began to lose hope that the gospel would take root. My parents were faced with a decision. Finally, Dad explained to the Sawi that if they kept on fighting, we could no longer stay. But the Sawi were desperate to keep us around, so they finally agreed to make peace with each other. In order for that to happen, each Sawi village gave an infant, a baby born, to their enemies. And this child became known as the Peace Child. It was through this unexpected exchange, buried deep in their culture, that my parents were given a perfect opportunity to share the gospel with the Sawi, to explain to them that God sent His very own Peace Child, Jesus, to make peace with us. It's been 50 years since that day, and we're very anxious to see how the Sawi are doing. Suku Sawi mengembara sampai dengan awal tahun 1960-an dan hingga kini masih hidup dalam keadaan sederhana. Suku ini bertempat tinggal pada 19 kampung sepanjang beberapa sungai dan anak sungai di belakang Pirimapun, Kabupaten Asmat, bagian selatan. Suku Sawi terkenal sebagai suku kanibal dan pengayau atau headhunter. Selama berabad-abad, salah satu kepercayaan tradisional suku Sawi adalah perlu adanya penebusan dan keselamatan yang menjadi semacam jembatan kebudayaan spiritual ke kehidupan yang mereka sebut regenerasi, penjelmaan kembali, pergantian kulit, atau kelahiran baru. Sekitar 50 tahun lalu, seorang misionaris Don Richardson beserta keluarganya memperkenalkan sebuah konsep kelahiran baru kepada suku yang begitu bengis dan kejam ini dan membawa mereka pada pengenalan akan Allah, bahkan hingga membawa suku ini menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa dialek suku mereka. Hari ini, 50 tahun sudah berlalu. Ratusan sukarelawan dari suku ini dan seluruh penjuru Indonesia kembali bersatu. Kali ini untuk menyelesaikan penerjemahan Alkitab Perjanjian Lama. Waktunya sudah tiba untuk menyempurnakan penerjemahan Alkitab dalam bahasa Sawi. Saya sampaikan kepada bapak-bapak tim bahwa kami di sini sangat rindu. Suku Sawi telah menemukan cara untuk membuktikan ketulusan niat dan membangun perdamaian dengan satu pernyataan. Jika seorang pria bersedia menyerahkan anak laki-lakinya kepada para musuhnya, maka pria itu dapat dipercaya. Analogi anak perdamaian inilah yang dipakai Don Richardson dan keluarganya untuk menunjukkan kepada suku Sawi bahwa Allah adalah seorang bapa yang bersedia mengorbankan putranya sendiri. Pesan itu terpatri di benak penduduk suku ini dari generasi ke generasi sampai hari ini. Semoga Tuhan memberi kekuatan, harapan dan mimpi Bapa hari ini telah terjadi dan hari ini telah terlaksana perjanjian lama dengan bahasa Sawi. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita.
seorang misionaris bernama Pak Don Richardson yang merintis pelayanan di daerah Sawi di selatan Papua. Dia sudah mau hampir meninggal. Dia sudah tua sekali. Rindu untuk melihat adanya perjanjian lama diterjemahkan di dalam bahasa Sawi. Mereka datang ke tempat ini dengan satu tujuan, untuk melayani orang-orang Sawi di sini sehingga mereka bisa mendapatkan Alkitab dalam bahasa mereka secara penuh dengan adanya perjanjian lama dalam bahasa mereka. Saya pertama kali mendengar tentang suku anak perdamaian ini dari ayah saya. Tapi untuk secara pribadi saya belum sempat baca bukunya atau nonton filmnya. Jadi akhirnya ketika informasi datang bahwa suku Sawi rindu untuk memiliki kitab perjanjian lama dalam bahasa Sawi, kemudian saat ini saya yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi koordinator, saya langsung berpikir betapa luar biasanya sejarah yang terjadi di tempat ini, kemudian kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan tersebut. Kemudian airnya juga susah, jadi waktu kita mau mempersiapkan tim ini, banyak persiapan-persiapan yang dulunya belum pernah kami lakukan di tempat lain, akhirnya kami harus persiapkan untuk di sini. Dan kami tahu waktu beberapa bulan yang lalu ketika informasi ini terima bahasa Sawi, suku Sawi membutuhkan Alkitab terjemahan perjanjian lama, kami tahu ini suatu rancangan Tuhan yang besar dan kita memang benar-benar harus siap untuk itu. Itu butuh orang yang memang benar-benar punya hati. Terima kasih atas kehadiran yang begitu indah di tahun ini. Karena tahun 2000, Don Richardson datang 50 tahun yang lalu itu, kami merasanya bahwa kami sudah tidak punya apa-apa. Karena Alkitab yang diterjemahkan itu pakai bahasa Sawi, hanya Matius sampai Wahyu. Melanjutkan apa yang sudah dimulai Don Richardson dan keluarganya setengah abad lalu. Ratusan orang berkumpul dari suku Sawi dan seluruh Indonesia merelakan waktu agar tersedianya firman Tuhan yang dapat dibaca seluruh suku yang penuh kerinduan ini. Dan saya berharap untuk penerjemahan ini tidak hanya sebagai workshop semata. Kalau semua bahasa bisa menyembah, memuji Tuhan dengan bahasanya sendiri, betapa luar biasanya itu. It's an amazing thing, which one time had a kitchen and a toilet and bedroom in the back. Very nice. But the local village people here have told us that this boat hasn't been in the water for more than 25 years. So this is not its heyday, but it's a really a cool relic to still be able to see that was used by Don back in his ministry in the 60s and 70s. So we were also talking about the possibility of doing massed translation workshops in all of the 15 or 16 different dialects that we understand are among the Sawi language. And in order to do something like that, it might be possible to use something like a houseboat to get from location to location. Heran, Don Richardson begitu cinta tinggal lama di tanah ini. Tempat terpencil penuh kesederhanaan ini begitu indah, mengingatkan kami akan begitu terhormatnya kami terlahir di negeri yang indah ini. Negeri yang sangat memerlukan kita memperkenalkannya pada kemuliaan Allah. Banyak sekali jiwa-jiwa yang akan dimenangkan di suku bahasa Sawi ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di suku Sawi, dan terlebih mereka akan juga bisa melatih suku-suku yang ada di sekitarnya. Bahasa-bahasa yang ada di sekitarnya juga mampu mereka latih untuk mereka juga mampu memiliki Alkitab dalam bahasanya sendiri demi kemuliaan nama Tuhan. Dan waktu saya diperlihatkan video tentang bagaimana waktu Bapak Don Richardson bersama dengan 3 anak yang dulu pernah mereka tinggal bersama-sama dengan masyarakat Sawi di sini, hati saya betul-betul terharu, sebenarnya terharu karena
betapa mereka dulu masa kecil mereka habiskan di sini, kemudian mereka bisa hidup dengan masyarakat di sini, kemudian mereka pada akhirnya setelah sekian puluh tahun mereka bisa kembali melihat buah dari pelayanan mereka. Seperti itu, mereka bisa melihat orang-orang Sawi, mereka bisa memiliki pengenalan akan Yesus. Seperti itu yang membuat saya terharu, dan saya berdoa Tuhan berikan saya kesempatan untuk bisa pergi melayani di sini. Seperti itu, saya bersyukur bisa mengambil bagian penerjemahan Alkitab dalam bahasa Sawi di tempat ini. Konahare Nabodon, my name is Tessa. I never met you before. I never read about the book, the Peace Child book, but I am so proud of you and what did you do 50 years ago here in Sawi tribe. And I wish you all the best in the future and your family as well. And me and my friends always pray also for you. And I just want to give you one scripture, 1 Thessalonians 5:16, to rejoice evermore. God bless you. Apa yang kami rindu? Kami rindu orang Sawi dalam 2 minggu ini dapat menyelesaikan penerjemahan Perjanjian Lama, seluruh buku dari Kejadian sampai Maleakhi, sehingga mereka pun mengenal siapa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, dan siapa Allah Israel yang juga menjadi Allah orang Sawi. Firman Tuhan berkata, Injil Kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua suku bangsa, kemudian barulah tiba masa kesudahannya. Kini suku Sawi sudah memiliki Alkitab yang lengkap dalam dialek bahasa suku mereka. Jika dibandingkan dengan begitu banyaknya suku lain yang belum memiliki Alkitab dalam bahasanya sendiri, memang pekerjaan ini terlihat begitu kecil, tidak berarti, tidak terlihat dampaknya. Tapi begitulah cara Tuhan kita yang besar bekerja. Ia tidak meminta kita menghasilkan dampak yang besar. Ia selalu meminta kita bersatu dan setia pada panggilannya sesuai dengan kehendaknya.